إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر 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 walillahil hamd. Subhana man ja'ala laila wan nahara khilfatan liman arada ayyatadakkar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhana man ja'ala laila wan nahar khilwatan liman yatasyakkar. Allahu akbar ma'idas surur fi mithli hadzal yaum wa yatakarrar. Allahu akbar ma jallat mawahibul mannan ala man shoma siyam wa fi hadzal yaumil azim aftar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillahil aliyyil akbaril ladzi an afadha 'alal mu'minin khairatihi wa akthar wa karramahum bi diyafatil aidi wa jammalahum bi jamili birrihi wa bil jamili minhum barar wa kallamahum bi jalili fadlihi wa bi kamali a'malihim bashar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al halimul bar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil masabihal hurar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inna yaumana hadza yaumul masarrati wal ifdal yatajallallahu fihi 'ala ibadi bi sifatil ihsani wal jamal wa tanazzalul malaikatu fihi liyaziyaratil musallin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Fattaqullahu akhla'u thiyabal isyani tahdaw bil masarrati wal qabul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Hadirin sidang sholat Idul Fitri Kampus Universitas Gadjah Mada yang berbahagia, Ramadan telah pergi, Syawal sudah datang. Dosa-dosa insya Allah sudah terampuni. Mari kita lakukan pencucian diri agar betul-betul bersih sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkuat iman dan takwa kita dengan berbuat baik di muka bumi ini, berbuat terhadap sesama, terhadap alam, agar tujuan kita untuk berpuasa atau dalam berpuasa tercapai. Berpuasa agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa, insya Allah seluruh dosa-dosa di masa lalu itu diampuni. Tetapi jangan sampai bangkrut, karena Nabi pernah bersabda, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Atadruna manil muflis. Maka para sahabat menjawab, orang bangkrut ya Nabi adalah orang yang habis hartanya, rugi di dalam perniagaan. Sehingga kalau zaman sekarang hartanya disita oleh pengadilan, lalu dibagi kepada kreditur yang terkait dengan bisnisnya. Lalu Nabi bersabda, bangkrut itu bukan itu. Bangkrut itu adalah orang yang berpuasa dengan baik, sholatnya baik, zakatnya teratur,
tetapi dosanya terhadap sesama manusia tidak diampuni sebelum dimintakan maaf. Kenapa? Kata Nabi, orang bangkrut itu orang yang nanti datang kepada Allah di hari kiamat, puasanya bagus, dosa-dosanya sudah diampuni, sejauh menyangkut dosa kepada Allah dan alam, dosa-dosa yang sifatnya umum, tetapi dosa terhadap manusia yang terdiri dari 5 hal. Ini tidak diampuni sampai dimintakan maaf ketika dia hidup, yaitu dosa suka mencaci maki, dosa suka menuduh orang berbuat sesuatu yang tidak benar, kemudian membunuh orang lain, memakan harta orang lain secara tidak sah, dan memukul orang lain. Nah, menurut hadis Nabi yang sahih tersebut disebutkan, di hari kiamat kelak orang-orang yang pernah engkau langgar haknya, yang dituduh, dipukul, dibunuh, difitnah, itu akan datang satu persatu ketika engkau akan dimasukkan ke surga karena puasamu baik. Maka datang si A, jangan dulu masukkan ke surga, orang ini pernah menuduh saya yang tidak benar. Maka diambil pahala itu diberikan ke orang lain yang dulu pernah dilanggar haknya. Sudah itu silakan masuk surga, datang lagi orang lain, jangan, ini pernah memfitnah saya. Diambil pahalanya terus, ada yang pernah dibunuh, ada yang pernah dipukul, sampai pahalanya itu habis. Sesudah itu sudah habis pahalamu, pahala puasamu, sekarang ke neraka. Maka kemudian ketika akan dimasukkan ke neraka, masih datang lagi orang lain. Ini belum selesai urusannya. Kenapa? Dia pernah memfitnah saya, pernah menuduh saya. Nah, kalau gitu karena pahalanya sudah habis, mana dosamu sekarang berikan kepada orang ini. Sehingga orang itu disebut sebagai orang bangkrut oleh Rasulullah, yang tadinya mau masuk surga tidak bisa, pada akhirnya dikirim ke neraka. Wa turiha finnar, masuk dia ke neraka. Hadirin, oleh sebab itu pada hari ini, nanti sesudah ini, mari kita saling meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita langgar haknya. Saling memaafkan itu adalah ajaran agama. Dan sesudah itu mari kita beribadah, bertakwa kepada Allah, beriman, dan merefleksikan ketakwaan itu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa itu diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain di dunia ini. Bertakwa itu pertama-tama ketika kita mengingat Rasulullah diutus atau diberi wahyu, pertama kali diberi ajaran tauhid, beriman hanya kepada Allah. Sesudah itu adalah mengatur kehidupan masyarakat, dimulai dari ibadah-ibadah sosial, politik, ekonomi, sehingga Rasulullah begitu turun dari Gua Hira, yang diperintahkan sesudah ajaran tauhid itu adalah melawan kebatilan, melawan korupsi, melawan kesewenang-wenangan, melawan ketidakadilan. Itu yang dilakukan pertama. Perintah sholat itu nanti baru turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Perintah puasa juga turun dari Allah, yang sifatnya ibadah mahdhah itu sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pertama-tama tugas manusia itu sesudah beriman kepada Allah, memperbaiki kehidupan di bumi ini, melawan kesenang-wenangan, melawan ketidakadilan, dan memajukan masyarakat, memajukan dunia dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hadirin sekalian, Islam pernah mencapai puncak kejayaan peradaban di abad-abad pertengahan, yaitu sekitar tahun 750 sampai 1270. Di situ bermunculan penemu-penemu di dalam Islam yang berpengaruh di dunia terhadap sampai sekarang ini. Misalnya kita sekarang mendengar istilah logaritma.
Logaritma yang sering memandu kita untuk mengetahui berita-berita yang terkait, misalnya di dalam genset, di dalam HP kita, dan lain-lain. Itu siapa yang menemukan ilmu logaritma? Itu ditemukan oleh seorang muslim terkenal namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu lalu diterjemahkan menjadi kata algoritma. Algoritma itu masuk ke Indonesia, ke Jawa, lalu disebut logaritma. Itu yang sekarang sangat mempengaruhi cara hidup kita, cara memahami kita terhadap gejala. Itu logaritma. Di dalam bidang astronomi muncul nama Umar Khayyam. Yang muncul di situ ilmu pengetahuan di bidang astronomi itu apa semula? Untuk mengetahui jadwal sholat, mengetahui kapan puasa, mengetahui kapan Idul Fitri. Itu dihitung berdasar astronomi. Karena di dalam Al-Quran disebut apa itu? Gunanya kamu menghitung. Lita'lamu adadas sinin wal hisab. Agar engkau bisa menghitung perputaran tahun dan menghitung perubahan jam, perubahan planet dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik. Sehingga kita menghitung Idul Fitri sekarang jatuh hari ini karena jam sekian bulan sudah ada di atas ufuk. Kemarin tanggal 8 April orang sudah bisa menghitung karena ilmu astronomi. Gerhana matahari total. Di beberapa tempat di Indonesia itu sudah bisa dihitung. Di beberapa tempat di dunia sudah bisa dihitung. Lahir ahli-ahli ilmu hukum yang kemudian menjadi dasar-dasar hukum modern, tetapi tidak disebutkan bahwa sebenarnya prinsip-prinsip hukum modern itu sebenarnya sudah dirumuskan di abad ke-11, ke-12 oleh para ahli hukum Islam. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, yang kemudian dasar-dasar pemikiran hukumnya mendasari pelajaran-pelajaran hukum modern yang diambil oleh Napoleon ketika mengirim tim ke Mesir untuk mempelajari bagaimana sistem hukum Islam. Itu dipelajarinya di Al-Azhar. Lalu muncul dalil-dalil hukum modern yang sekarang itu sering dimunculkan dalam bahasa Latin. Itulah Islam di masa lalu. Hadirin sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Islam pernah berjaya dan sekarang kita Idul Fitri. Adalah tugas kita semua sekarang ini untuk kembali meraih kejayaan peradaban Islam. Agar Islam ini memberi manfaat terhadap kehidupan di dunia. Rahmatan lil alamin wa rahmatan lil Indonesiin. Islam bisa memberi rahmat kepada seluruh alam dan kepada seluruh warga dan wilayah Indonesia. Mari kita raih kejayaan ini, karena banyak yang percaya kejayaan Islam akan diraih kembali, akan difitrikan kembali dari Indonesia. Kalau orang Indonesia ini mau bekerja keras. Mari berfitrah kembali ke abad kejayaan Islam. Dari bagaimana caranya? Caranya dulu dimulai dari perintah. Sesudah tauhid lalu mendirikan struktur sosial politik. Kemudian ada perintah-perintah Allah bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai dengan majunya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin beribadah dengan baik, silakan kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sesungguhnya orang yang bertakwa sungguh-sungguh itu adalah orang yang beriman dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan beberapa atau derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Dari situlah kemudian ketika orang-orang Islam pergi ke berbagai negeri ingin tahu, kalau saya ada di Eropa Barat, kalau ingin tahu kiblat, saya harus menghadap kemana? Maka muncullah
teknologi kompas. Kalau saya ingin tahu sekarang tanggal 10 April, saya ingin sholat zuhur di Afrika, jam berapa di sana saya harus sholat. Disitulah kemudian muncul ilmu astronomi. Itu semua dimulai dari pengembangan ilmu pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa orang yang berilmu atau beriman dan berilmu itulah orang yang bertakwa. Karena selalu ingin beribadah berada dimanapun. Ingin selalu menegakkan hukum. Kalau saya ada di luar Mekah, di mana air banyak, misalnya ada di Indonesia, bagaimana cara membuat fikih Indonesia tentang tayamum dan sebagainya. Itu diatur kemudian ditemukan karena orang ingin beribadah dengan cara mengembangkan ilmu. Pertama kali yang menarik hadirin sekalian, bagaimana orang Islam mengembangkan ilmu itu baru pada 1 abad sesudah Nabi wafat itu muncul seorang namanya Al-Farahidi. Al-Farahidi inilah orang yang pertama kali menulis kamus di dunia yang disebut Al-Qamus Al-Ain. Dia ini membuat terjemahan. Kalau gelas itu terjemahannya apa? Dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asing. Kalau pintu apa? Kalau pergi itu apa? Terus ditulis sampai akhirnya ilmu-ilmu di barat itu diseberangkan ke dunia Islam dan berkembang luar biasa di abad pertengahan. Dan ini yang kemudian mendorong munculnya Renaissance. Kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di dunia barat yang dulu pernah tergemelap karena struktur politik yang buruk dari ke Imperium Romawi. Muncul Renaissance, muncul reformasi, dan ilmu pengetahuan kembali dipimpin oleh dunia barat, tetapi dengan hilang ruhnya. Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan oleh dunia barat, di situ ilmu dijadikan sekuler, ilmu bebas nilai, tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada urusannya dengan moral. Ilmu itu netral. Yang melaksanakan itulah yang harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu bagi Islam ilmu tidak boleh membahayakan manusia. Sehingga pada akhirnya saya ingin menyampaikan 3 hal yang menjadi pilar di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ini saya bicara di kampus Universitas Gadjah Mada. 3 hal kuncinya. 1, tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Orang berilmu itu dituntun oleh ajaran-ajaran agama. Orang beragama itu harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu ketika ilmu dikembangkan oleh dunia barat, dipisahkan ilmu-ilmu agama-agama. Sehingga dulu yang disebut kampus atau universitas itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak ada urusannya dengan agama. Baru sesudah pecah perang dunia kedua, orang menyadari bahwa ini penting dihidupkan kembali kesatuan ilmu dan agama. Orang yang berilmu itu pasti beriman. Orang yang beriman pasti ingin mengembangkan ilmu. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Islam menerima sepenuhnya rasionalitas. 1000% rasionalitas diterima. Tetapi Islam menolak rasionalisme. Beda rasionalitas dan rasionalisme. Rasionalitas itu sesuatu yang bisa dianalisa dengan logika, bisa dieksperimen, dan itu menghasilkan kebenaran ilmiah. Tetapi di dalam hidup ini tidak selalu semuanya bisa dihitung dengan matematika, dengan logika dan sebagainya, karena harus ada fakta intervensi wahyu, yaitu iman kepada Allah. Sehingga
kita menyadari bahwa di balik yang bisa kita lihat, di balik yang bisa kita hitung, eksperimen di dalam ilmu pengetahuan, di laboratorium dan sebagainya, itu ada kekuatan lain yang tidak bisa dilogikakan. Dan itu banyak sekali fakta-fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal yang tidak masuk akal tapi ada di depan kita. Nah itulah bahwa kita tidak boleh karena ini tidak masuk akal lalu kita tidak beriman. Karena beda, ada dua jalur, ada dua alam. Yang rasionalitas itu alam sekarang ini. Tapi ada alam gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang bertakwa itu mereka yang percaya, beriman kepada yang maha gaib. Sehingga di dalam hadis qudsi disebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikir kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya, karena itu sudah masuk ranah gaib. Tinggal kita beriman dari situ. Yang rasionalitas ambil semuanya. Lalu pilar yang terakhir yang ketiga, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus memihak, tidak boleh dianggap netral, harus memihak kepada keselamatan manusia. Itu ajaran Islam. Sehingga dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau buat kerusakan di bumi ini setelah Allah menciptakannya dengan baik dan bermanfaat bagimu. Itu batas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar, penemuan-penemuan besar yang mengubah peradaban di dunia ini. Di mana iptek dan imtak, ilmu pengetahuan, teknologi, dan iman dan takwa itu menjadi satu. Sehingga tidak ada dulu tokoh misalnya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu siapa? Dokter, ahli ilmu kedokteran, ahli ilmu jiwa, tapi juga ahli fikih. Imam Hanafi katanya itu ahli fikih sehingga disebut mazhab Hanafi. Beliau juga seorang arsitek, pembuat gambar bangunan yang sangat indah-indah. Itu Imam Hanafi. Karena tidak ada bedanya ilmu fikih dan ilmu fikih dalam arti ibadah mahdhah dengan ibadah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Akhirnya mari beridul fitri, kuatkan iman, teruslah beribadah untuk kemajuan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik wa qawwi biladana Indonesia waj'alhu baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.